Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Triyono selaku pengampu mata kuliah Psikologi Lintas dan Budaya dan kawan-kawanku di Psikologi Islam YIN Surakarta, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi dari kelas 6A Psikologi Lintas Budaya pada bab budaya dan gender. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang pertama atau sebab yang pertama mengenai pengertian gender atau konsep dari gender itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat, gender dapat kita kenal sebagai sebuah sebutan jenis kelamin. Nah, gender dapat kita artikan sebagai sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat kita lihat dari nilai dan tingkah laku dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dapat pula kita maknai sebagai sebuah perbedaan sosial budaya yang mengacu pada hubungan sosial antara perbedaan peran perempuan dan peran seorang laki-laki. Yang tentunya menjadikan itu sebagai sebuah kodrat yang harus kita pahami secara bersama-sama, dan tentu di dalam lingkup masyarakat akan dimaknai sebagai sebuah bentuk budaya. WHO atau dapat kita kenal dengan kepanjangannya World Health Organization memberikan batasan pada konsep gender mengenai perempuan dan laki-laki sebagai sebuah alat, peran, perilaku, tingkah laku ataupun atribut yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, studi gender memiliki akar pada antropologi feminis, dan untuk alasan ini istilah gender sering disalahartikan sebagai sebuah konsep eksklusif pada feminisme. Studi gender pada dasarnya memiliki atau memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup antara laki-laki dan perempuan. Mereka akan membandingkan antara perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri, tentunya mengenai persamaan, pengalaman atau interpretasi keduanya dalam berbagai konteks kehidupan atau persepsi mereka terhadap jenis dari hubungan sosial itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami terkait dengan budaya dan peran gender. Di sini saya kebagian dari pandangan agama Islam mengenai gender. Jadi di sini kita ketahui Islam adalah agama yang mana yang sangat menghargai keberadaan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Agama Islam juga menghapus tradisi jahiliyah yang nampak begitu diskriminatif terhadap perempuan. Di dalam Islam itu, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara. Bahkan mereka saling tergantung dan membutuhkan. Peran perempuan pada masa Rasulullah sebagai contoh juga sangat penting dalam bidangnya masing-masing. Coba kita lihat sebagai contohnya istri Rasulullah, Khadijah, yakni sebagai orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, dari contoh itu dan masih banyak contoh perempuan lainnya seperti Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang hebat pada masanya. Mahmud Saltud, mantan Syekh Al-Azhar, menulis dalam buku Min Taujihat Al-Islam bahwa esensi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu sama dan setara. Jadi Mahmud ini mengatakan esensi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tanggung jawabnya masing-masing.
Jadi laki-laki dan perempuan itu sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing yang sudah diamanahkan. Maka dari itu hukum syariat juga sudah meletakkan keduanya pada satu kerangka yang ada. Dalam paradigma Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada ukurannya masing-masing atau kodratnya, yang mana tertulis dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan dengan kadar. Jadi kadar di sini itu adalah ukuran. Pendapat ahli tentang qadar dapat diartikan sebagai sebuah ukuran. Sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala sesuatu, dan itulah yang disebut sebagai kodrat. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah sesuai ukurannya masing-masing. Maka dari itu dengan demikian baik laki-laki dan perempuan yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kodratnya masing-masing. Jadi setiap laki-laki dan perempuan itu sudah ada kodratnya masing-masing. Ada juga ayat Al-Quran yang menjadi rujukan pada umumnya tentang pembicaraan asal kejadiannya perempuan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi di sini dijelaskan, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs. Jadi nafs di sini itu dari diri atau nafs yang satu. Dan darinya Allah menciptakan pasangan dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa ayat 1. Sini An-Nisa ini emang surat istimewa untuk perempuan. Sinilah makanya perempuan itu sangat istimewa di dalam Islam. Bahkan nama surat aja ada namanya An-Nisa, yakni wanita. Yang dimaksud dengan nafs di sini yakni menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istri yang itu Siti Hawa. Jadi pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan, yang mana dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada. Inilah yang berkembang di masyarakat, sehingga perempuan itu merasa gimana gitu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengatakan demikian. Bahkan kita juga kadang perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, makanya selalu membutuhkan laki-laki. Padahal itu pandangannya tidak benar ya, seperti itu. Jadi pandangan Islam terhadap gender itu seperti itu mungkin teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf masukan dan dari teman-teman. Mungkin ada pandangan lain juga dari teman-teman, monggo dipersilakan. Kami sangat berterima kasih jika ada yang bisa menyangga atau memberi masukan atau saran seperti itu. Mungkin itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Maulida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran gender dalam budaya Jawa. Nah, dalam sistem patriarkis masyarakat Jawa pada abad ke-18 telah melahirkan pandangan-pandangan yang dianggap menyiratkan inferioritas wanita Jawa. Pandangan atau ungkapan seperti ranca wingking, swarga nurut neraka katut, lalu wanita yang hanya bisa di dapur saja, atau wanita yang kastanya lebih rendah daripada laki-laki, seperti wanita tidak dapat
menuntut ilmu lebih tinggi daripada laki-laki atau wanita yang hanya bisa menjadi di belakangnya laki-laki. Nah, ungkapan tersebut menegaskan bahwa wanita Jawa tampak berada pada kasta bawah dan banyak sekali fakta-fakta yang menguatkan konsep tersebut. Nah, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pada masyarakat Jawa pada saat itu bahwa menegaskan bahwa kasta laki-laki itu lebih tinggi daripada kasta wanita. Nah, hal tersebut juga digambarkan oleh Darwin dan Tukiran. Dia berpendapat bahwa laki-laki ideal dalam imajinasi masyarakat Jawa itu seperti Arjuna, tokoh wayang dalam Pandawa, dalam kisah wayang Pandawa. Di situ sosok Arjuna adalah merupakan laki-laki yang tampan, ideal. Dia juga mempunyai banyak istri. Dia merupakan seseorang yang selalu menang dalam ketika peperangan pada saat itu. Dalam imajinasi masyarakat Jawa, pria yang kuat itu seperti sosok Arjuna, seperti itu. Kemudian lelaki ideal dalam imajinasi masyarakat Jawa adalah lelaki yang memiliki uang, kemudian kejantanan seksual, kemudian posisi perempuan itu berada pada setara dengan uang, kemudian kendaraan, kemudian senjata, kemudian istana atau griya, pusaka, dan peliharaan. Jadi wanita itu kastanya sama di antara hal-hal tersebut tadi. Penguasaan terhadap perempuan atau wanita merupakan simbol kejantanan seorang laki-laki. Nah, sebaiknya kedudukan seorang perempuan Jawa adalah seorang perempuan yang hormat terhadap suami, patuh terhadap suami. Nah, gambaran tersebut meskipun dikatakan sebagai imajinasi, tetapi sering dijadikan filsafat bagi orang Jawa dalam memandang perempuan. Jadi tetap ya, wanita itu dianggap lemah pada pandangan budaya masyarakat Jawa. Kastanya tetap tidak lebih tinggi daripada masyarakat Jawa. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Eka dari kelompok 6 dengan makalah yang berjudul Gender dan Budaya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep gender dan budaya. Budaya merupakan sebuah akal budi, artinya budaya memiliki beberapa peran yang didasarkan pada seksual dan sangat memberikan pilihan dalam perannya, baik dalam satu budaya dengan budaya lainnya, bahkan sampai dengan pengelompokan strata sosial. Pada bagian laki-laki dan perempuan memberikan ruang dan peran tersendiri untuk saling melengkapi dalam proses kehidupan. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yakni budi dan akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani, sedangkan daya merupakan unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil dan daya dari manusia. Sistem kepercayaan masyarakat tentang gender lebih merupakan asumsi yang sebenarnya dapat diterima sebagian saja, karena kepercayaan orang dalam satu masyarakat tidak selalu dapat menunjukkan kenyataan yang akurat dan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan mengandung kesalahan dalam memberikan interpretasi atau biased perception. Namun, tidak semua aspek yang diberi label maskulin diberi label untuk laki-laki, dan label feminim untuk perempuan dapat diterima dan diberlakukan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan segala potensi atau kemampuan yang dimiliki secara maksimal.
Budaya masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara anatomi, antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dalam budaya masyarakat memiliki perbedaan di antara keduanya. Ketimpangan dalam kehidupan sosial membuat perempuan dinomorduakan dalam berbagai hal yang terjadi berdasarkan realita kehidupan. Dalam kajian budaya antara laki-laki dan perempuan menekankan pada gagasan dalam identitas sebagai konstruksi perkembangan sosial. Budaya kehidupan masyarakat mewariskan pemahaman tentang cara mereka melanjutkan kehidupan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dalam pemahaman akan peran laki-laki dan perempuan, di mana peran perempuan dalam kehidupannya diberikan pemahaman akan pendidikan, membesarkan anak, dan menjalani tanggung jawab di dalam rumah tangga. Sedangkan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan diri ke arah pencapaian perkembangan secara maksimal, sehingga mampu survive dalam menjalani kehidupan sebagai penguasa utama dan mendominasi otoritas sebagai pemimpin. Karakteristik maskulin dan feminim mulai tampak ketika orang tua memikirkan nama, mainan, dan apa yang pantas atau boleh bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki memberikan karakter tersendiri untuk laki-laki dengan sikap maskulin yang dominan, serta perempuan dibentuk dalam sifat yang didominasi dengan sifat feminim yang dominan. Kondisi ini menyebabkan muncul tabir pemisah dalam sektor domestik dan publik secara kultur dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan dalam kehidupan sosial, laki-laki dibentuk dengan pribadi yang besar, kuat, asertif, dan dominan. Berbeda dengan perempuan yang dibentuk dengan sikap lemah lembut, tampil menarik, bersih, berpakaian tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan secara genetis antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, karena kesimpulan yang keliru mengenai hal ini tidak hanya akan berdampak pada persoalan sains semata, tapi juga mempunyai dampak lebih pada persoalan asasi kemanusiaan. Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan secara genetis berbeda tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, maka kesimpulan tersebut akan dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis. Dalam hal ini adalah physical genital and cultural genital, sehingga ketika atribut jenis kelamin kelihatan, maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk. Gender dalam kehidupan masyarakat memberikan peran asing sebagai ide kultural yang menetapkan perbedaan peran baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik. Dengan pertumbuhan dan mobilisasi penduduk serta perkembangan yang begitu pesat dalam revolusi industri sangat mendukung perubahan sosial dan menetapkan keduanya untuk berinteraksi satu sama lain. Peran perempuan semakin mengalami perubahan dalam perkembangan ekonomi secara global yang memberikan dukungan dalam peningkatan taraf hidup perempuan. Perubahan ini akan membentuk perubahan sosial yang akan diikuti dalam bentuk akulturasi dan asimilasi budaya. Pemahaman akan kebudayaan tentang perempuan dan perannya dalam kehidupan sosial sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Secara tidak langsung, dalam ilmu antropologi, perkembangan perempuan dalam menjalankan perannya sebagai manusia yang universalitas mengalami keterpinggiran. Perbedaan itu menjadi sebuah kenyataan identitas dan kodrat Tuhan yang tidak dapat berubah. Keterpinggiran ini lahir disebabkan sistem nilai dan perbedaan ini terjadi akibat sistem nilai dalam budaya tertentu dan suatu kultur menjadi simbol budaya. Demikian
konsep gender dan budaya yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 6 mengenai bab budaya dan gender. Jadi apabila teman-temanku atau sahabat-sahabat yang belum paham atau belum mengetahui apa saja yang dibahas dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya dan membuka ruang-ruang diskusi. Semoga kawan-kawanku selalu dalam keadaan sehat dan Bapak Triyono selalu diberi kemudahan, dan untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.